Inilah keempat pelaku bejat yang sudah membuat remuk redam masa depan bocah kelas 5 SD asal Tegalsari, Surabaya. Keempat pelaku yang merupakan kakak, ayah, dan dua paman korban ini tega memperkosa orang terdekatnya hingga mengalami trauma berat. Sejak tahun 2020, korban mendapatkan perlakuan pencabulan dari anggota keluarganya. Berawal dari kakak kandung yang mana masih juga berusia 16 tahun, sehingga dalam kesempatan dari sini tidak kami sertakan. Kemudian ayah kandung, kedua pamannya Ibu dan MR melakukan pencabulan terhadap anak. Kejadian terakhir Januari 2024 pada saat kakak korban dalam keadaan mabuk dan ingin menutupi korban. Kamu tahu anakmu laki-laki seperti itu? Tak tahu saya, mabuk itu tak tahu saya. Mulai tidak saya tak tahu. Terus begitu tahu anak kamu yang laki-laki memperlakukan seperti itu, gimana? Saya tak tahu Pak, anak saya perempuan tak bilang sama saya. Anak perempuan saya itu tak bilang sama saya kalau anak saya mabuk kakaknya. Jadi saya mulai. Enggak, begitu kamu tahu kamu seperti apa? Ya marah Pak, marah. Marah. Keempat pelaku tersebut berinisial MNA, yaitu kakak korban, ME, ayah korban, dan kedua pamannya yakni I dan MR. Keempat pelaku tega secara bergiliran mencabuli korban sejak korban masih berusia 9 tahun, yakni sejak tahun 2020. Keempat pelaku akhirnya ditangkap pihak kepolisian Polresta Surabaya 22 Januari lalu setelah aksinya terbongkar. Hal tersebut kemudian dari pihak eksternal keluarga, yaitu dari pihak kakaknya, melaporkan peristiwa ini kepada kami. Dilaporkan pada tanggal 5 Januari, yang mana laporan awalnya adalah pencabulan, sehingga tidak segera kami tidak lanjuti seperti hanya pemerkosaan, karena kami harus mendapatkan pembuktian. Namun setelah dilakukan visum ternyata ada luka atau lecet pada korban, sehingga 5 hari kemudian kami lakukan upaya paksa terhadap tersangka tersebut. Ya, tak terbayangkan bagaimana situasi kemalangan perempuan berusia 13 tahun ini. Ia yang semestinya bahagia mencecap indahnya masa remaja, masa depannya malah terenggut oleh nafsu bejat orang terdekatnya. Yang mencengangkan, aksi pencabulan terhadap gadis yang kini masih duduk di bangku SMP ini rupanya telah berlangsung selama 4 tahun, yakni sejak korban masih berusia 9 tahun atau sekitar tahun 2020. Aksi itu dilakukan selama keluarga ini tinggal satu atap di rusun lantai 3 Tegalsari. Saya mulai kelas 5 SD Pak. Mulai kelas 5 SD. Jadi 4 tahun yang lalu berusia 9 tahun atau kelas 3 SD. Sebenarnya tinggal dalam keluarga lengkap, ayah, ibu, kakak, dan beberapa paman. Di anak ini telah mengalami perlakuan pelecehan seksual sejak kelas 3 SD atau umur 9 tahun. Tragisnya, ibu korban yang diperkosa ayah, kakak, dan kedua pamannya itu mengalami stroke. Sejak mengetahui ibu kandung korban, yakni AR langsung mengungsikan putrinya dari Tegalsari ke Rusunawa, Surabaya, yakni ke tempat nenek korban. Dari penuturan SN, bibi korban, dan juga paman korban, yakni MI, korban mengalami trauma berat akibat perbuatan bejat ayah, kakak, dan kedua pamannya. Saya nggak tahu. 5 SD. Pak, kilafnya kok sudah bertahun-tahun? Bertahun-tahun Pak. Ya saya tidak tahu kan posisi kilaf kalau nggak tahu. Kami dikenakan pasal 81 dan 82 UUBA, ancaman 5 tahun. Sementara korban telah diungsikan, keempat pelaku sudah diciduk pihak kepolisian Polrestabes Surabaya. Keempat pelaku itu bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 11 Januari 2024 lalu. Ya, sungguh ironis di saat orang terdekat sejatinya melindungi anak malah berbuat sebaliknya. Lantas mungkinkah keempat pelaku ini mengidap kelainan jiwa atau memang sudah dirasuki nafsu bejat? Bagaimana pula tanggapan selebriti? Menurut aku sih itu jahat banget ya, dan memang miris banget. Dimana ini kan anak kandung, belum lagi yang melakukan hal itu juga bukan ayah tapi kakaknya, pamannya, yang mana ini merupakan keluarganya gitu loh. Dan buat aku ini memang sesuatu yang miris banget. Belum lagi sebenarnya hal serupa ini memang banyak juga terjadi gitu. Dan kita juga sebenarnya harusnya memperhatikan juga kondisi mental si anak, trauma yang dialami si anak. Dan ini memang sesuatu yang keji banget ya menurut aku, memang sadis banget, jahat banget. Dan memang seharusnya hal serupa ini menjadi tanggung jawab juga buat banyak pihak, mau itu pemerintah, masyarakat sekitar,
kakak, dan perlu juga hal-hal yang kayak gitu untuk ditangani lebih tegas juga agar nggak terjadi lagi gitu. Aku berharap semoga hukum tetap adil, penegakan hukum untuk para pelaku ini bisa benar-benar secara maksimal, dan yang terpenting adalah lebih ke bagaimana kita bisa melindungi dan juga menemani si korban yang saat ini berusia 13 tahun bisa sembuh dari traumanya, bisa sembuh dari rasa sakitnya, bisa sembuh dari rasa kecewa, dan juga mungkin ada rasa-rasa lain yang kita tidak pernah rasakan. Situasi tak kalah ironis juga terjadi di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Seorang kakek yang sudah tua yang sejatinya tinggal menghitung sisa usia malah berbuat bejat dengan memperkosa bocah ingusan. Pria tua itu pun langsung dikeroyok massa setelah ketahuan tengah mencabuli seorang bocah ingusan. Banyak nih yang luntik nih, lihat nih di trias. Barangkali di trias masanya banyak, di sini aja nih baru ketahuan nih. Selain mengalami babak belur, pria tersebut langsung dibawa ke kepolisian Polsek Cikarang Barat untuk menjalani pemeriksaan. Dari pria yang viral, tampak massa membludak hingga sempat meluapkan amarahnya pada si kakek. Alhamdulillah, akhirnya diangkut juga pemerkosaannya. Ya, kasus pencabulan ini jelas sisakan ironi. Bagaimanapun lingkungan sosial kita rentan dengan praktik kejahatan, terutama aksi pedofil seperti kakek ini. Lantas bagaimana reaksi selebriti? Sedih banget pas baca beritanya, apalagi kan seorang kakek. Kakek ini kan harusnya menjaga kita, terus bagian dari keluarga kan. Pendidikan paling penting itu harusnya ada di keluarga, tapi kenapa jadi kayak gitu, kayak sedih. Gak seharusnya sih ini didapatkan seorang anak-anak, apalagi kan ini bisa menimbulkan trauma yang sangat mendalam, dan ini perlu ini sih pengawasan yang ketat juga dari keluarga, terus juga dari sekolah. Semoga sih ini nggak kejadian lagi karena sangat miris dan disayangkan banget. Semua harus terlibat ya, nggak cuma keluarga tapi di pendidikan ini harus ada sinergitas, ada transparansi, keterbukaan. Jadi pendidikan itu kan kalau dari kita belajar di sosial kan dimulai dari keluarga dulu, tapi kan keluarga kan bermacam-macam tentunya, jadi harus bisa mengkontrol dari berbagai pihak juga. Terus edukasi yang paling penting adalah dari si ibu dan si ayah, bagaimana mereka membekali anak mereka dengan nilai-nilai yang baik untuk kedepannya. Kalau di luar rumah seperti ini loh, kalau di luar rumah seperti ini kayak gitu, supaya bisa mereka juga jaga diri kayak gitu. Keji banget sih, dia nggak mikir gitu kayak cucunya nanti diperkosa orang lagi. Dia nggak mikir kayak gitu, apa jangan-jangan ya walau-walam ya, kalau perlu ditindaklanjuti lah kasus-kasus kayak gitu, jangan sampai terulang lagi di kemudian hari. Sementara aksi pemerkosaan marak bahkan menimpa korban yang masih di bawah umur, di Jagadmaya juga viral sebuah mobil sedan yang tengah bergoyang di pinggir jalan. Saat warga setempat berusaha mengecek, dipergoki rupanya ada sepasang muda-mudi yang tengah berbuat mesum. Namun warga tak berhasil menangkap sejoli yang mesum dalam mobil tersebut, lantaran keduanya langsung tancap gas. Kasus perbuatan minor yakni asusila di tengah masyarakat kita memang kian marak, apalagi di tengah longgarnya kontrol sosial. Lantas bagaimana reaksi selebriti? Lagi ngapain Pak? Lagi ngapain Pak? Diam. Tutup. Kalau saya lihatnya sih miris ya. Misal pun dia suami istri, menurut saya itu sudah tidak pantas. Etika itu sudah tidak ada gitu. Jadi tolonglah, harus sadar tempat, harusnya ya Allah, di mobil itu nggak pantas, itu emang nggak ada tempat lainnya. Terus kalau saya sekilas lihat sih kayaknya dia curi-curi, kayaknya bukan suami istri dong. Kalau udah suami istri pasti dia tahulah adabnya bagaimana gitu ya. Menurut saya sih kalau memang ada orang-orang seperti itu ya harus dihukum gitu, karena takutnya itu menjadi orang meniru perbuatan tersebut gitu kan. Sementara kasus demi kasus asusila terjadi di Jagadmaya hingga viral, di jagat selebriti tanah air, pasangan Pinkan Mambo dan Arya Khan seolah masih terus jadi pusat perhatian publik.
Kehidupan pribadinya terus disorot menyusul aksi kebutannya di akun TikTok belum lama ini viral. Pinkan disebut-sebut terlibat cekcok hebat soal nafkah hingga dipicu api cemburu. Video percekcokan itu bahkan beredar luas di jagat maya. Kalau mau nyenengin orang jangan. Udah aku pulang lah, udahlah, mendingan aku pulang lagi. Suka kayak gitu, Arya. Jangan jahat sama perempuan. Jangan jahat sama perempuan, Arya. Ini masalah sepele ya, kamu Tapi perpanjang. kamu terus-terusan ngancam aku. Kemarin kamu ngeprank cerai. Ya, rupanya keributan antara Pinkan dan Arya hanyalah sensasi syarat konten belaka. Kemarin dalam sebuah acara di kawasan BSD Tangerang Selatan, Pinkan mengaku jika keributan itu dipicu rasa cemburu Arya yang berlebihan. Namun Pinkan mengaku kini hubungannya sudah harmonis kembali. Akunya pergi ngejauh, padahal aku pergi ngejauh cuma ngademin, bikin tenang. Aku kan namanya di BSD kan kemana-mana susah. Ini kalau ributnya di sini mungkin aku bisa pindah ke tempat warung lah, ke temen ngopi dulu, ntar pulang lagi biar adem. Karena saya orangnya pusing gitu untuk berdebat. Namanya kita laki-laki, khawatir nanti perempuan keluar mulut-mulut gimana. Kita nggak bisa kontrol emosi, itu doang. Selain heboh soal video keributan Pinkan, jagat maya juga sempat heboh soal aksi mengamen Pinkan dan Arya di jalanan. Tapi rupanya aksi itu lagi-lagi hanyalah sensasi konten belaka. Dia pertama saya kalah, ya kan? Dia bilang, "Guys, ada orang gila nih," kata Pinkan. "Orang gila joget-joget sih." "Oh, orang gila," gitu-gitu. Terus tuh gantian saya kata-kataan lagi. Biasanya tuh ada orang gila nu ngamen-ngamen gitu ya. Ngamen-ngamen dia sampai dikasih duit 10.000, ya kan? Terus akhirnya sampai duit ngamen itu dibeliin cendol lah. Pulang dari ngamen joget di lampu merah, disawer 10.000, duit 10.000, yang 5.000 itu dibeliin cendol sama dia. Aku saya sampai ketawa di motor tuh. Pulang dari ngamen, aku tanya, "Itu duit siapa itu?" "Duit yang tadi ngamen," katanya 10.000, aku beliin cendol katanya. Es cincau. Sejak menikah dengan Arya, pria yang getol memajang aksi goyang bak India di akun TikTok, Pinkan memang sempat hebohkan jagat maya setelah memutuskan menikah dengan juragan atau penjual singkong di pasar Sepatan Tangerang ini. Namun rupanya Pinkan mengaku menikmati hari-hari bahagianya bersama Arya, meski Arya datang dari kalangan biasa. "Kamu ini nikah sama aku settingan gak sih? Niatnya?" Kan aku suka ngomong lagi. Arya denger ya," kata dia. "Kalau aku nggak tulus sama kamu, nggak settingan, ngapain aku pengen punya anak sama kamu?" Pikir-pikir iya juga sih ya. Gitu. Kadang suka bercanda-bercanda gitulah. Ya aku emang pengen nikah, maksudnya pengen punya pendamping gitu. Terus pas kita pacaran 2 minggu itu emang cocok banget gitu. Biasanya kan kalau pacaran makin lama tuh makin bosan, karena aku tuh gampang bosan orangnya. Jadi kalau misalnya aku lihat cowok bodoh, gampang ilfil, cowok males, bye aja. Katanya pengen punya Arya Junior gitu, Arya Junior, kalau nggak Pinkan Junior lah, lelaguannya si Mambo. Kalau dibikin sinetron, film, bah lucu. Kemarin aja nih ya, kita jalan-jalan ya ke kafe, basah-basah udah hujan mengguyur-guyur, bisa ibarat kata ini hujan ngerti amat ya keadaan kita yang sedang romantis begitu. Pokoknya lepek-lepek, beli jas hujan malah tipis lagi bahannya, rungsep. Akhirnya kita nggak pakai helm, basah-basahan, dia udah kedinginan begini nih, kayak ayam kate begitu, merungkut kayak begitu tuh. Arya dingin begitu, merungkut. Aduh, udah basah-basah dah, kukuyuk-kuyukan. Ibarat katanya bukan dibilang beruntung ya, kadang pusing mah iya. Karena gini, artinya gini, ya kita berjodoh dengan siapapun, takdir kita siapapun, gak peduli artis, pengusahaan, guru, pegawai negeri, atau dokter gitu kan. Ibaratnya gini, kita itu jodoh udah takdir. Ya, saya juga nggak tahu bertemu sama dia, dan dia juga nggak tahu bertemu sama saya. Awalnya kan kita di lab ketemunya, bahkan saya emang nggak percaya sama dia. Dalam hati, aduh artis, demen sama gua, model kayak begini begitu kan. Tapi dia kan nggak melihat laki-laki dari sudut, oh dia punya jabatan, oh gua dulu artis harus pacaran suami artis atau pengusahawan besar. Dia nggak kayak gitu.